Selain ex-ketua KPK Agus Raharjo, Sudirman Said mengaku juga dimarahi Jokowi soal kasus Papa minta saham. Wah, ini jangan-jangan memang beneran ya Papa minta saham ya. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Pada saat lalu juga ada pemberitaan tertanggal 12 Maret 2023. Selain ex-ketua KPK Agus Raharjo, Sudirman Said bahkan mengaku juga dimarahi Jokowi soal kasus Papa minta saham. Ya, akhirnya satu persatu mulai terungkap ya. Saya sangat suka sekali ya dengan tweetan Ning garis tengah. Wah, menurut saya ada benarnya, bahkan benar 100%. Apa yang dikaitkan dengan statement dari Effendi Simbolon yang setidaknya membenarkan dari pernyataan OCC Orpi yang menobatkan Pak Jokowi sebagai finalis tokoh terkorup di dunia. Pada saat lalu kalau tidak salah sih, termasuk pelemahan KPK dan bahkan juga terkait kejahatan yang terorganisir lah. Kalau kita lihat dari statement Effendi Simbolon, wah menurut saya juga ada setidaknya pelemahan KPK melalui intervensi dari Pak Jokowi. Ditambah lagi pada saat lalu ada ex-ketua KPK Agus Raharjo bahkan sempat dimarahi oleh Pak Jokowi pada saat mentersangkakan Setia Novanto terkait kasus EKTP pada saat lalu. Anda masih ingat ya, bahkan itu juga ada di acara Rosi Kompas TV. Nah, ini dari Faya Atika. Selain Hasto, siapa lagi yang dilindungi? Tanpa sadar, Effendi membuka borok Jokowi. Satu persatu, investigasi OCC Orpi terbongkar ke publik. Kaum lokality, pemujanya pasti akan cari pembenaran. Ayo simak, ayo kita simak di reply. Nah, sambil menyertakan sebuah artikel berita ya, ex-PDIP, Effendi Simbolon ingatkan Hasto bahwa Jokowi pernah melindunginya dari kejaran KPK. Nah, menurut saya statement ini juga sangat lucu sekali ya, di mana saat ini Hasto Kristanto sudah menjadi tersangka oleh KPK, dan kalau kita lihat pada saat lalu kritikan Hasto Kristanto sangat keras sekali ya pada saat ketika Pak Jokowi melakukan manuver-manuvernya pada Pilpres yang lalu. Itu kritikan Hasto sangat wow sekali, mulai dari membongkar setidaknya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dan lain sebagainya lah. Jadi ini sangat wow sekali. Tetapi pembelaan Effendi Simbolon sangat lucu sekali, dan menurut saya malah membongkar aib dari Pak Jokowi ketika Effendi Simbolon bahkan pernah mengingatkan Hasto bahwa Jokowi pernah melindunginya dari kejaran KPK. Nah, ini menurut saya sangat wow sekali lah. Artinya umpan dari PDIP itu berhasil setidaknya, dan malah memberikan statement kejujuran. Wah. Nah, dari sini bahkan pada saat lalu juga ada Agus Raharjo ya ungkap saat Jokowi marah minta KPK stop kasus EKTP Setia Novanto. Selain ex-ketua KPK Agus Raharjo, Sudirman Said mengaku juga dimarahi Jokowi soal kasus Papa minta saham. Wah, ini jangan-jangan memang beneran ya Papa minta saham ya. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Pada saat lalu juga ada pemberitaan tertanggal 12 Maret 2023. Selain ex-ketua KPK Agus Raharjo, Sudirman Said bahkan mengaku juga dimarahi Jokowi soal kasus Papa minta saham. Ya, akhirnya satu persatu mulai terungkap ya. Nah, bahkan dari sini dikomentari oleh akun, berarti selama ini ada orang-orang yang memang melindungi Jokowi dari jeratan hukum, termasuk yang ada di dalam institusi KPK, Polri, dan Kejaksaan, sehingga mereka tersandra karena kartu dipegang Jokowi. Apalagi para elit politik pun mencari perlindungan dengan bergabung jadi satu koalisi. Alasan apa lagi kalau bukan begitu ya? Apakah demikian ya? Kalau memang ini beneran ya, pastinya ya gara-gara ini bisa merusak demokrasi ya. Bayangkan satu-satunya partai oposisi yang berada di luar pemerintahan hanya PDIP, tetapi malah diserang seperti itu ya. Seharusnya janganlah, seharusnya malah bangga
ketika ada partai yang berada di oposisi di luar pemerintahan. Bayangkan loh, dikeroyok di parlemen pun menurut saya juga pasti akan kalah ya. Tetapi malah diserang dengan kasus-kasus yang seharusnya ya Anda tahu sendirilah. Dikomentari Ari, berarti KPK kan memang dikendalikan sehingga HK bisa terhindar dari kejaran KPK. Nah itu kayaknya memang begitu. Waduh, menjilat ayo. Ini ada order bentar lagi, standby, belum ada arahan. Kabeh tanggap semua tanpa pandang bulu. Nah, memang setidaknya harus ada ketegasan ya dari pihak-pihak yang berwenang ya. Dan bahkan kalau kita lihat dari pernyataan dari kader PDIP, balas pernyataan Effendi Simbolon, PDIP seharusnya KPK periksa Jokowi. Nah menurut saya juga harus diperiksa lah, apalagi juga terkait mengintervensi. Bayangkan mengintervensi, seharusnya KPK itu juga berjalan sendiri ya. Kalau memang ada dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme, seharusnya tanpa menunggu arahan dari yang lain. Ada Dewas KPK. Buat apa Dewas KPK kalau menunggu arahan dari Pak Jokowi misalnya? Ini juga sangat wow sekali. Ini dari Tribun News.com, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan merespon soal pernyataan ex-kader DPP PDIP Effendi Simbolon yang menyebut kalau Presiden ke-7 Jokowi merupakan sosok yang menjaga Sekjen DPP PDIP Hasto dari kejaran KPK. Terkait hal tersebut, juru bicara DPP PDIP Guntur Romli mengartikan pernyataan Effendi itu menjadi pintu masuk kalau Jokowi telah mengintervensi KPK. Dan menurut saya juga membenarkan ya, setidaknya Osisi Orpi merilis Pak Jokowi sebagai tokoh terkorup dikarenakan melemahkan KPK dan lain sebagainya. Kalau maksud ucapan Effendi Jokowi membantu Mas Hasto dalam Harun Masiku, artinya ucapan Effendi membenarkan asumsi publik kalau Jokowi bisa mengintervensi KPK. Berarti benar kalau KPK jadi alat Jokowi selama ini, kata Guntur Romli dalam keterangannya pada 9 Januari. Dengan begitu, maka Guntur secara tegas meminta KPK untuk segera memeriksa Presiden ke-7 Jokowi. Wah, semakin jadi runyam ya. Dan akhirnya malah menyeret nama Pak Jokowi untuk segera diperiksa oleh KPK. Karena dari statement Effendi Simbolon menurut saya sudah jelas ya, kalau kita lihat ya ada intervensi lah. Pasalnya menurut dia Jokowi telah terindikasi melakukan perintangan penyidikan atas perkara yang sama, yakni Harun Masiku. Maka KPK juga harus memeriksa Jokowi dan Effendi terkait dugaan obstruction of justice yang mengindikasikan pernyataan Effendi Simbolon itu Jokowi membantu merintangi penyidikan kasus HM, ujar dia. Meski begitu, Hasto sendiri diklaim Guntur tidak merasa dibantu dalam kasus tersebut, karena kalau benar dibantu maka seharusnya Harun Masiku tidak ada sejak awal. Justru yang dirasakan malah kasus HM ada kekuatan tangan-tangan kekuasaan yang memakai kasus ini untuk menyerang Sekjen dan PDI Perjuangan. Iya, bahkan sampai saat ini pun juga Harun Masiku masih belum tertangkap ya. Dan menurut pakar-pakar, wah ada tangan-tangan yang tidak terlihat. Setidaknya Harun Masiku sampai saat ini tidak tertangkap dan lain sebagainya. Dan seharusnya sebelum mentersangkakan Hasto Kristanto, menurut saya juga Harun Masiku ditangkap terlebih dahulu lah, karena juga akan ada banyak ya setidaknya pertanyaan-pertanyaan terkait Harun Masiku dan lain sebagainya, keterangan dan lain sebagainya. Siapa yang bisa menggerakkan KPK? Kalau benar kata Effendi Simbolon, maka tentu saja Jokowi, tandas Guntur. Sebelumnya, mantan kader DPP PDIP Effendi Simbolon membantah adanya politisasi hukum terhadap penetapan tersangka KPK RI terhadap Sekjen DPP Hasto. Pernyataan itu sampaikan Effendi merespon soal adanya penilaian kalau Hasto ditetapkan tersangka karena belakangan ini kerap berkomentar keras terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi. Menurut Effendi, sejauh ini justru Jokowi menjadi salah satu pihak yang membantu Hasto dari kejaran KPK. Nah, menurut saya ini ya pintu masuk ya. Berarti Effendi Simbolon ini secara tidak langsung ya terjebak dalam ucapan sendiri lah terkait Hasto Kristanto yang dikriminalisasi. Dan ketika Effendi Simbolon membela, malah membongkar aib Pak Jokowi secara tidak langsung ya, karena setidaknya ada intervensi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, bahkan kalau kita lihat dari tokoh di sini ya, Pak Jokowi pada saat lalu juga dikejutkan ya masuk pemimpin terkorup versi Osisi Orpi, dan secara tidak langsung juga membenarkan ya dari rilisan Osisi Orpi. Ya, untuk selebihnya Anda bisa menilainya sendirilah.